Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan yang sempat didakwa melakukan penganiayaan terhadap muridnya, yang didampingi juga dengan kuasa hukum Andri Darmawan. Selamat sore, Bu Supriyani. Pak Andri, apa kabar? Selamat sore. Baik, saya ke Bu Supriyani terlebih dahulu. Bu Supriyani, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih atas dedikasinya selama ini, Bu Supriyani. Ya, Ya, Bu Supriyani, bertepatan dengan momen Hari Guru ini juga Anda mendapatkan vonis bebas. Bagaimana perasaannya, Bu Supriyani? perasaannya hari ini sangat terharu, senang, bahagia, dan bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Ya, saya bisa dituntut bebas dan dapat keadilan yang seadil-adilnya. Setelah ini langkah yang akan dilakukan seperti apa, Bu Supriyani? Apakah langsung akan mengajar? Ya, mungkin setelah ini saya langsung mengajar di sekolah di mana anak-anak sudah menunggu kedatangan saya dan dia sudah rindu untuk datang Baik, Bu. menemukan gurunya. Ya, Bu Supriyani, ini kan kasus Anda juga menjadi perhatian publik. Selama ini ada dugaan kriminalisasi juga, Anda membantah melakukan pemukulan, sementara jaksa mengatakan sebaliknya. Sebetulnya kronologinya seperti apa, Bu Supriyani? Ya, kronologis kejadian awal itu waktu pertama dilaporkan itu hari Rabu tanggal 24 April, saya itu berada di kelas saya 1B dan sedangkan anak korban ada di kelas 1A dan di kelas 1A itu ada gurunya sendiri, Ibu Lili Tresna Dewi. Ada insiden pemukulan itu, Bu Supriyani? Tidak ada karena saya tidak masuk sama sekali di kelas 1A. Baik, kenapa Anda awalnya dilaporkan atas dugaan memukul seorang siswa? Ya, saya dapat laporan itu dari penyidik Polsek Baito, Pak Jeffrey. Dia mengatakan bahwa ibu telah dilaporkan dengan orang tua korban atas nama Dalva. Dia melaporkan bahwa ada pemukulan di sekolah dan dia mengatakan katanya ibu guru mamanya Alfa yang memukul. Baik, dari awal perjalanan kasus ini Anda dinyatakan bersalah memukul seorang siswa hingga hari ini dinyatakan divonis bebas oleh majelis hakim. Bu Supriyadi, ada yang ingin Anda sampaikan kepada publik? Ya, untuk mungkin yang saya ingin sampaikan, kejadian itu benar-benar tidak ada dan saya berharap ke depannya mungkin tidak ada lagi kriminalisasi seperti yang saya alami seperti ini dan guru-guru seluruh Indonesia meminta agar tidak ada lagi kejadian yang seperti saat ini dan mereka lebih nyaman dan aman dalam mendidik anak-anak bangsa. Baik, ini kan ada dugaan kriminalisasi, Bu Supriyani. Dari pihak Anda ada keinginan untuk melaporkan balik? Ya, untuk kedepannya mungkin nanti ada pengacara yang bisa menyampaikan. Oke, baik. Pak Andri, ada keinginan untuk melaporkan balik setelah Bu Supriyani dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim? Iya, dengan putusan bebas hari ini tentunya karena ini belum inkrah ya, kita menunggu apakah ada upaya hukum dari jaksa misalnya untuk melakukan kasasi ya. Nah, kalau memang tidak ada kasasi nanti dari jaksa, tentunya kami sudah menyiapkan langkah-langkah yang proses ini sementara berjalan kan misalnya ada proses etik ya, yang terkait dengan pemerasan dan permintaan sejumlah uang, ini kan sudah bergulir di Polda. Nah, itu kami ingin memastikan bagaimana hasil sidang etik itu. Kemudian juga terkait dengan masalah bagaimana kerugian yang Ibu Supriyani derita itu bisa direhabilitasi ya. Khususnya misalnya selama 8 bulan ini Ibu Supriyani tertekan, kemudian juga tidak bebas ya. Suaminya juga bahkan tidak bekerja lagi karena begitu. Jadi nanti kami akan memformulasikan itu setelah nanti kami 7 hari ke depan setelah apakah perkara ini misalnya jaksa kasasi atau sudah menerima keputusan. Ya, Mas Andri, sejauh ini apakah ada permintaan maaf ataupun komunikasi antara Bu Supriyani dengan orang tua dari siswa yang melaporkan terkait dengan penganiayaan atau pemukulan ini? Sampai sejauh ini belum ada ya, belum ada komunikasi ya, karena dari pihak orang tua korban itu menganggap bahwa Ibu Supriyani benar melakukan pemukulan itu. Jadi tadi juga belum ada komunikasi sama sekali.
Sampai hari ini divonis bebas juga tidak ada permohonan maaf, Pak Tidak Andri? ada, tidak ada. Baik, terkait dengan langkah tadi apakah juga ini termasuk akan melaporkan balik kepada pihak yang melaporkan pertama kali? Ya, kami lagi periksa dulu ya. Tentunya bahwa kalau kita ingin melaporkan kan harus bukti-buktinya tentunya harus lengkap. Nah ini kami belum mau berbicara ke sana dulu, kami menunggu 7 hari bagaimana langkah dari JPU, setelah itu baru kita akan membahas itu. Baik, Bu Supriyani, di Hari Guru ini Anda sebagai guru honorer, guru yang bukan pegawai tetap, adakah yang ingin Anda sampaikan untuk guru honorer se-Indonesia? Ya, mungkin untuk hari ini yang saya ingin sampaikan bertepatan dengan Hari Guru Nasional, dan saya akan sampaikan kepada teman-teman guru honorer, jangan takut apabila ada anak siswa didik yang melaporkan gurunya ke kepolisian, ya kita harus tetap tenang, semangat, dan pasti ada jalan keluarnya. Baik, semoga dengan adanya kasus yang menimpa Bu Supriyani ini juga menjadi pembelajaran dan tidak ada kasus serupa yang terulang lagi ke depannya. Terima kasih banyak Bu Supriyani dan Pak Andri Darmawan telah Baik, bergabung di Aini Sore. Sehat selalu, selamat sore. terima kasih. Terima kasih.